Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang yang disampaikan pada dunia kita Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam ini berbeda dan bagaimana yang pada malam ini diisi oleh sahabat sahabat beliau kami usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita memulai membaca kitab, terlebih dulu kita mengambil barakah dengan membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majelis kita, hidup kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun tajus lillahi qatibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun sabitul mizaki hafizuhu. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun ruwiyan bil nuri zinatuhu. Muhammadun lam yazal nuran minal qadami. Muhammadun
حاكم بالعدل ذو الشرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير لله كلهم محمد دينه حق دين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد ذكر أوصينا محمد شكر فرض على أممي محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلام محمد سيد طابت مناقب محمد صاره الرحمن به نعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد خير المسائر تهامي محمد ضائق للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث في عنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المسلمين في الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني الشيخ مولانا الشيخ بن عبد الشيخ زين بن عبد الغني الشيخ عبد الرحمن صديق صاحب الولاية الشيخ محمد علي بن الشيخ عبد التنقلي والشيخ عبد الحنان معصوم الجوي ووالدينا ووالدهم وشيخنا ومعلمنا واستاذنا أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Jemaah majelis yang mulia, Alhamdulillah kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah. Terutama nikmat yang begitu besar kita bisa duduk di majelis antara maghrib dan isya ini. Mudah-mudahan hadir berkumpul kita di majelis ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian fikih kita masih membahas tentang perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi dalam sembahyang itu ada rukun, ada syarat, ada yang sunnah-sunnahnya, dan ada yang membatalkannya. Nah, ini semuanya wajib kita belajar. Karena kalau kita tidak belajar, kada tahu apa-apa yang membatalkan sembahyang. Perasaan sah aja sembahyang, padahal batal karena kada belajar. Contoh misalnya, orang ini waktu sembahyang tiba-tiba terbuka auratnya karena kipas angin kekuatan benar, terbuka, dibiarkannya aja dalam hati nih, kada juga sengaja nya terbuka sorangan, dibiarkannya auratnya terbuka tadi, batal sembahyangnya walaupun kada sengaja. Jadi seandainya waktu kita sembahyang karena angin telakung mukana kita atau sarung kita, terbuka aurat kita, wajib langsung ditutup dengan segera. Kalau kita langsung tutup dengan segera, kada ditunda-tunda, maka kada jadi batal sembahyang kita. Tapi kalau dibiarkan, nyamannya dingin, batal sembahyangnya. Nah, karena jahil tadi, karena kada berilmu tadi, aku pada sengaja bang, ya, karena campur angin, karena kipas angin, marah ada papanya terbuka, perasaannya kada batal, padahal batal. Nah inilah gara-gara tadi apa? Kada belajar. Bermula perkara yang membatalkan sembahyang ada 18 perkara.
Yang pertama, sebab membatalkan sembahyang kedatangan hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil itu misalnya kentut, tersentuh yang bukan mahram, itu hadas kecil. Baru boleh dia sembahyang harus dengan wudu. Makanya kalau kita bersentuhan itu nih, kayak kami ini nah lalakian nyaman ada sorban. Jadi kadang-kadang ibu-ibu nih, amun ustadznya imbah berceramah, sibuk nyorong tangan. Kadang disorong sambatnya sombong pulang. Ibu-ibu di sana, di sini kadang itu. Oh, paksalah. Jadi kadang-kadang Pak, nah, ustadz bersalaman, nah ada sorban, nah kayak inilah. Kalau inya berlapis kayak ini, kada apa-apa. Anak yang bungas kanya lamihan, anak ada bungas kah? Ada bapak halal. Tapi ibu, kalau kada berlapis, tuha kah nang nyalami, kada tuha kah haram hukumnya. Pahamlah? Jadi ada sebagian ustaz, guru itu, inya bukan kada hendak bersalaman, inya menjaga. Karena kalau kada berlapis itu haram dalam mazhab Syafi'i. Walaupun yang bersalaman itu mungkin yang perempuannya tua atau yang laki-lakinya tua. Bersyahwat kada bersyahwat, pokoknya kalau lain mahram, haram hukumnya dan membatalkan wudu. Lalu bagaimana solusinya? Nah ini serban. Kalau ada salaman, nah ya, ada masalah ada lagi. Kalau nya bebinian nyaman jilbab yang panjang lah. Walaupun tipis lapis tangannya nih sarungnya, tetap ada apa-apa. Halal hukumnya kada apa-apa dan tidak membatalkan wudu. Jadi misalnya kita yang perempuan nih bila ada acara-acara kayak wisuda kan bersalaman tuh dengan dosen-dosennya, nah pakailah sarung tangan tadi untuk menjaga. Walaupun tipis sarung tangannya tidak apa-apa, tidak sampai haram hukumnya. Kemudian kedatangan hadas besar, batal sembahyangnya. Lagi sembahyang Allahu Akbar teringat, nah ini nih jamnya keluar nih haid, lain perasaan. Batal pergi ke WC kamar mandi ternyata keluar darah haidnya, maka batal sembahyangnya karena kedatangan hadas besar. Nah hadas besar ini junub, haid, nifas, wiladah, 4 sebabnya. Junub ini bisa laki-laki atau perempuan. Nifas khusus perempuan, wiladah khusus perempuan, haid khusus perempuan. Jadi monnya bebinian, haid, nifas, wiladah. Cuman jar ulama, kalau misalnya nih ibu-ibu nih bebinian nih imbah melahirkan, kan setelah melahirkan itu ada namanya wajib mandi wiladah. Wiladah itu artinya setelah melahirkan wajib mandi. Nah, tapi dalam pandangan fikih ini bebinian boleh inya langsung diumbaikan disertakan mandi nifas. Karena kalau dia mandi wiladah percuma juga karena masih nifas. Jadi tunggu nanti selesai habis nifasnya. Nifas itu biasanya lumrahnya 40 hari, paling lama 60 hari. Tapi biasanya 40 hari lah kada ada lagi keluar darah setelah melahirkan, mandi sekaligus niatnya boleh sekali dua atau boleh satu-satu niatnya boleh. Saja aku niat mandi nifas menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, maka lepaslah juga mandi wiladahnya. Tapi wah ini nyaman sudah orang beranak. Hari ini beranak, besok berjalan dah. Kalau bahari kita di kampung-kampung tuh bila beranak seminggu tuh masih apa nih bercurit pepalang pakai janar pakai kunyit. Kada boleh aja talingkahi tahi ayam kada boleh. Apalagi itu kada boleh talingkahi ini yang pintu tuh nang lawang di bawahnya tuh boleh juga. Karena kalau telangkahi itu bahaya. Nah itu kan mitos tuh sebenarnya tuh. Kalau sekarang Masya Allah Alhamdulillah di rumah sakit di puskesmas hari ini melahirkan 2 hari lah disuruh pulang. Udah sehat Alhamdulillah. Saking canggihnya alatnya sekarang. Nah walaupun orangnya sehat tapi kalau masih keluar darah, nah itu namanya darah nifas.
Darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya 40 hari, paling lama 60 hari, paling kurang sehari semalam. Itu darah nifas. Nah, kalau sudah bersih darah nifas, mandi, wajiblah dia sembahyang. Wajib sembahyang. Kemudian yang kedua perkara yang membatalkan sembahyang, jatuhnya najis yang tidak dimaafkan atas badannya, pakaiannya, dan tempat sembahyangnya. Jika tidak dibuangnya dengan segera, sekira-kira sampai sekurang tumakninah. Lagi sholat, jatuh tahi cacak. Tahi cacak ini karing, walaupun karing tetap najis. Pas jatuhnya di sini, langsung dijentiknya kan, maka kada batal sembahyang. Tapi kalau tahi cacak tadi, kotoran cacak tadi biarkannya lihatinya teh, batal sembahyang. Atau tahi cacak tadi basah. Nah, kalau sudah basah karena kepakaian kita, udah langsung batalnya sembahyang, karena najisnya sudah lengket, najisnya sudah menyatu di pakaian kita. Tapi kalau masih karing, masih bisa kita jentik atau kita buang dengan segera, jangan ditunda. Nah, jadi alhamdulillah kita Bapak Ibu kalau di kota ini masjid-masjid itu jarang bertahi cacak. Kami pernah ceramah di satu kampung di Paparitan, di kebun. Masjid itu jauh dari rumah orang, dari bangunan kayu masih. Sekali buka lawang masjid tuh kuburan tahi cacak. Wah, memang kada terurus masjid tuh. Jendelanya nih habis kacanya nih. Kucing keluar masuk kucing masjid tadi. Maka itulah sedihnya kadang-kadang sebagian lah masjid yang kada terurus tadi. Siapa yang pertama kali melihat najis di dalam masjid, kotoran cacak apanyakah, dialah yang wajib pertama kali membuang. Tidak boleh nunggu kaum. Jangan melapor ke kaum lagi. Kaum tuh tahi cacak, tidak boleh. Siapa yang melihat langsung dibuang. Makanya ada siap apa itu nang kuas halus tuh. Biasanya ada sebagian masjid itu kuasnya bergantungan di dinding-dinding atau di bawah-bawah. Jadi bila ada yang terlihat tahi cacak, langsung diambil, dibuang. Siapa yang pertama kali melihat najis yang ada di dalam masjid, dialah yang wajib membuang. Tidak boleh menunda-nunda. Kena aja bisa ya kaum membuang, berdosa kita berdosa. Karena hakikatnya masjid mushola ini milik kita bersama orang Islam. Maka bujur jar orang bahari, kalau membuang tahi cacak satu aja sekong bidadari dapat di surga kita. 2 tahi cacak 2 bidadari. 3 tahi cacak nyamannya jari bidadari. Jadi sidin imbah tahu dalil gini nih, bila ke masjid bawa kantong asoy. Jadi jangan tahu ngapa ji bawa kantong asoy, aku cari tahi cacak aja lagi. Setengah kilo dapat melarannya. Bayang lah, ada aja nah parah lagi. Amun cari tahi cacak ada sembahyang, ada dapat bidadari itu dapat hantu itu. Nah, maka dari itu ujar Nabi, muhurul ain kansul masajid. Maharnya bidadari yang di surga itu, jujurannya bidadari di surga itu kansul masajid, menyapu, membersihkan sampah kotoran yang ada di masjid. Satu sampah di masjid itu Allah ganti nanti satu bidadari di surga. Nah, jadi bagus kita, walaupun mungkin status kita lain kaum, status kita bukan pengurus masjid, kebetulan kita ada waktu minjam dengan kaum minjam sapu. Karena aku anak menyapu masjid, masya Allah, yang mantap lah. Nah, sapu masjid kada ada gawian sapu masjid, karena pahalanya besar juga itu membersihkan masjid. Jika sembahyang ia dengan najis yang tidak dimaafkan seperti kotoran cecak tadi, sedangkan tidak diketahui akan najis tadi, atau diketahuinya setelah lupa,
Maka sembahyang ia, kemudian diketahuinya najis itu, maka wajiblah atasnya mengulang akan sembahyangnya itu. Sembahyang Allahu Akbar, selesai salam melihat di kakinya, di telapak kakinya ada kotoran cecak, tahi cacak tadi, maka wajib diulang sembahyangnya. Kecuali ia melihat ada tahi cacak di telapak kakinya tadi di rumah, udah balik ke rumah, sekali sampai ke rumah melihat telapak betisnya ada tahi cacak, maka kada wajib diulang. Tapi kalau posisinya kata ulama masih di dalam masjid, itu besar kemungkinan wajib diulang lagi. Apalagi imbas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lihat di telapak betisnya ada tahi cacak, wajib diulang sembahyangnya. Cukup kotoran cacaknya nih, tahi cacaknya dihilangkan, dibasuh, wudunya kada payah diulang. Karena kalau kita sudah wudu karena najis, tersentuh najis, itu tidak membatalkan. Hanya saja najisnya yang dihilangkan, yang dibersihkan dan dibasuh. Itu aja. Lah. Kemudian dimaafkan daripada tanah, jalan yang diyakinkan ada najisnya, jika dianggap masyaqqat, kesulitan memelihara akan dia daripada jalan tadi. Ini musim hujan, kebetulan jalannya ini kayak di kampung-kampung tuh ada aspal. Sementara di jalan tuh lalu lalang babi, anjing, kucing lalu lalang situ. Ada kucing dihira situ. Pas hari hujan kan basah jalan tadi. Nah, kita menuju masjid tentu kaki kita nih, telapak kaki kita nih karena air atau karena banyu di jalan tadi. Nah, seandainya kakinya itu tidak dibasuhnya, langsung masuk masjid, dimaafkan. Sekalipun air yang ada di jalan itu ada najisnya. Kenapa? Karena dianggap masyaqqat, sulit untuk menghindari najis yang di jalan tadi. Nah, ini kata ulama sama dengan kita di rumah punya anak kecil, anak bayi yang umuran tadi hanya bisa bekakat, kesana kesini masih pakai pempes, pempesnya penuh keluar sisa banyu kamihnya tadi, di mana-mana di lantai ini boleh kita di rumah tadi kada bersandal. Langsung wudu, langsung aja masuk tempat sembahyang, Allahu Akbar. Walaupun kadang di lantai itu ada mungkin sisa atau bekas kencing daripada kakanak tadi. Tapi kalau orang tua bahari, Bapak Ibu, kalau di rumah itu ada bayi yang bekakat ke sana ke sini, kadang-kadang pempesnya penuh, entah di mana apa karena kami tadi di lantai itu, orang bahari itu saking apiknya, saking hati-hatinya, dia bercapal di rumah. Pakai sandal capal. Jadi kalau hendak sembahyang, dipakainya sandal tadi wudu, nah masuk kamar sembahyang lepasnya lagi. Setiap kali hendak ngambil wudu, dipakainya sandal capal itu. Tapi sandal capal yang tadi khusus di dalam rumah, bukan untuk keluar. Itu kalau di rumah tuh ada bayi, ada kakanak halus yang masih pakai pempes. Kadang-kadang kita kada tahu kakanak nih. Ya ke sana ke sini pakai pempes, kadang-kadang udah penuh pempesnya tadi, entah di mana bekas kamehnya di lantai itu. Karena kita kada tahu, takutannya kalau kita jajak tadi ke bawah sembahyang. Nah, sebagian ulama mengatakan dimaafkan karena dianggap sulit untuk menghindarinya. Sebagian ulama tidak dimaafkan karena kurang hati-hati. Jadi jalan tengahnya kayak apa? Nah, pakailah capal di rumah, tukar sandal capal harga 10.000 itu khusus kalau anak sembahyang, anak wudu pakai capal. Nah, nanti masuk kamar sembahyang baru dilepas capalnya tadi. Itu lebih hati-hati lagi, lebih ihtiyat ya kita dalam fikih itu. Kalau di masjid kayak di Pekanbaru, di Bukit Tinggi, di kota-kota besar itu Pak, sering ulun perhatikan masjidnya itu, kalau hendak masuk ke dalam masjid itu ada air Pak ya, nah banyu, tak kayak banyak maulah tuh. Jadi kita kalau pas mau masuk masjid, betis nih, kaki kita nih dibasuh lagi, nah itu yakinnya 100% loh Pak. Kadang-kadang kita nih kulir
malas tadi membasuh kaki tadi karena mungkin wadah wudhunya jauh. Masuk aja masjid kada apa-apa aja, bujur kada apa-apa. Tapi supaya lebih hati-hati lagi, bagusnya dibasuh dibasuh kaki kita tadi, karena di jalan kadang-kadang di situ ada air tadi yang mana najis, anjing, babi, kadang-kadang kucing, bekas kami kucing dan lain sebagainya. Nah, bagus dicuci kaki kita sebelum masuk masjid. Nah, ada sebagian masjid bila kita hendak masuk masjid itu pas di hadapan pintu masjid di luar tuh terculuk tadi batis kita di situ. Nah, diulahkan spesial, nah, wasi di bawahnya telah. Jadi masuk masjid, yakin 100% kaki ini udah dibilas, sudah bersih, karena ada airnya tadi. Keliling ke Jepang masjid tembilahannya rasa ada tetamu nangka itu adalah ada apa ya? Ada ya. Termasuk masjid kita di Al-Huda ada juga lah. Nah, itu masjid besar kita tuh. Ada. Tapi kalau di Rangat itu Pak, kemarin kami pernah sholat di Rangat, itu ada nangka itu. Nah, jadi pas anak masuk masjid di bawahnya tuh ada kayak genangan air gitu lah. Nah, jadi di situ kita celupkan batis tadi di situ. Darah-darah bengkak dan darah bisul. Mudah-mudahan jangan sampai bebisul ya. Yang bebisul ini orang membutuhnya kadang keluar maharib segaring. Darah bengkak dan darah bisul dan darah luka dan nanah, dan begitu juga daripada darah kutu dan darah kepinding dan darah nyamuk dan lalat dan lainnya daripada binatang yang tidak mengalir darahnya ketika keluar. Seperti nyamuk tuh kalau misalnya nih kita pecahkan lawaknya keluar darah itu kadang mengalir, artinya darahnya sedikit. Atau darah bekam dan darah daripada tahi lalat kita luka keluar darahnya, dan kencing orang salisil baul, orang yang kencing menetes, dan darah istihadah dan air luka yang berubah baunya, maka segala itu dimaafkan sekalipun banyak jika ada ia daripada dirinya sendiri, bukan dari orang lain, melainkan jika ditanggungnya dengan tiada darurat kepada menanggungnya, maka dimaafkan kalau sedikit. Nah, contoh misalnya lagi sembahyang Allahu Akbar, bisulnya pecah, habis berdarah nih, ya kelihatan darahnya tadi. Boleh tidak kita bersembahyang darah bisul yang pecah tadi? Boleh, selama bisul itu pecah dengan sendirinya, bukan kita sengaja yang mecahkan. Tapi kalau kita sengaja yang mecahkan, misalnya bisulnya di dahi sini, pecah belilihan darahnya, batal sembahyang. Ini najisnya tidak dimaafkan karena dipecahnya dengan sendiri. Sama nyamuk kayak itu juga. Nah, kalau nyamuk misalnya nih gigit kita di sini, nah biarkannya picip, keluar darah nyamuk tadi, batal sembahyangnya, dianggap najis tidak dimaafkan. Nah, kecuali nyamuk tadi pecah keluar darahnya itu dengan sendirinya, maka tidak batal. Ya, entah kayak apakah nyamuk tadi pas di dahi sini berhinggap, pas waktu sujud langsung pecah sini. Nah, itu kan ada apa-apa karena tidak sengaja. Dimaafkan sedikit daripada darah orang lain. Kalau ada orang lain luka darahnya tuh karena kita, itu dimaafkan kalau sedikit. Kalau banyak kada dimaafkan. Kemudian jika membunuh ia akan kutu atau memicik ia akan bisul dan lukanya, maka dimaafkan kalau sedikit darahnya. Apabila banyak darahnya yang keluar, maka tidak dimaafkan, alias membatalkan sembahyang. Kemudian yang ketiga, perkara yang membatalkan sembahyang terbuka aurat jika tidak ditutupnya dengan segera. Yang keempat, berkata-kata dengan dua huruf sekalipun tidak bermakna, atau satu huruf yang bermakna seperti ki, i, maka makna ki pelihara olehmu, makna i simpan olehmu. Maka kata ulama, bermula berdehem-dehem di dalam sembahyang dan tertawa dan menangis dan mengaduh waktu sembahyang, aduh, itu semuanya membatalkan sembahyang apabila suaranya itu keluar hurufnya. Jadi misalnya nih,
Orang ini sembahyang menangis. Menangis tadi keluar suara. Keluar suaranya, hurufnya tuh jelas, maka batal sembahyangnya. Tapi kalau bapak ibu lagi sembahyang menangis tapi kada keluar suara, kada batal sembahyang. Atau misalnya ketawa, keluar suaranya, walaupun satu huruf batal sembahyang. Tapi kalau kada keluar suaranya, kada batal. Ibu ketawa, kada batal kada. Tapi kalau tak ingat sebelum sembahyang nonton TV sini apa Sule, nonton Sule. Jadi lucu lah aku Sule tadi. Jadi waktu sembahyang terbawa-bawa tak ingat ketawa sorangan, keluar hurufnya tadi walaupun satu huruf, nah itu membatalkan sembahyang. Termasuk berdehem-dehem. Sengaja berdehem. Itu kalau nyata dua huruf bisa batal sembahyang. Nah kecuali kata ulama bedehemnya tadi itu untuk memperbaiki suara karena membaca yang wajib. Jadi misalnya nih baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Tiba-tiba nih suaranya nih sarak. Nah boleh, boleh, karena untuk memperbaiki bacaan yang wajib. Fatihah kan wajib, ya kan? Nah, kenapa jadi syarat? Ya tadi kebanyakan makan apa? Tapai karandang. Banyak makan randang, ibu merandang daging, banyakan makan tadi, akhirnya sarak suaranya. Nah, itu kalau ingin baca Fatihah untuk membaca Fatihah mengeluarkan suara boleh dengan bedehem. Tapi kalau ingin bedehem tadi untuk membaca yang sunnah seperti baca surah lalu bedehem nyata keluar huruf, nah itu bisa batal sembahyangnya. Dan dimaafkan nyata sedikit huruf karena berdehem yang diperbuat dengan sebab uzur, yaitu membaca yang wajib. Kalau ia melafadzkan susunan Quran dengan tujuan memberi paham kepada orang atau dengan tidak kasat apa jua, seperti ia baca bismillah kepada orang yang ingin masuk rumahnya, niscaya batallah sembahyangnya. Lagi sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang nak masuk rumahnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu dibacanya bismillah nih yang sembahyang. Bismillah artinya supaya orang di luar tuh tahu bahwa tuan rumahnya ini lagi sembahyang. Ketika dia membaca bismillah, tujuannya supaya orang di luar tuh tahu, batal sembahyangnya. Batal sembahyang tadi. Nah, sama kita lagi sembahyang Allahu Akbar. Lauk ikan sudah dibakar, dah dibanam sudah, tapi belum dimakan. Kade ingat menundungi kucing banyak di rumah. Ngeong, ngeong, ngeong. Maka ada sembahyang nih. Kayak apa caranya supaya kucing dibuka? Bismillah, ngeong, kucing buka tadi. Sakit. Batal sembahyangnya. Maka juti kucing tadi. Makanya kita nih Pak, kalau hendak sembahyang semuanya diselesaikan. Kalau hari muruh hendak sembahyang putiki hulu kain. Lapar parut hendak sembahyang makan dulu. Jadi mau khusyuk. Ini istilah nahan mahaku kelaparan yang penting sembahyang. Iya nang Allah mat begaru kepala. Lapar parut. Ya, kalau masih ada waktu 15 menit kalau orang belum azan, bawa makan dulu. Makanya Nabi nyuruh kalau hendak sembahyang maghrib sore itu sebelum azan maghrib sunnah makan dulu, itu akan menambah kekhusyuanmu di dalam sembahyang. Nah, yang keempat, wa ilahuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah majelis yang mulia, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin dari jemaah ada yang ingin ditanyakan tentang masalah tadi atau yang lain, silahkan. Kalau jadi imam kadang orang baca bahwa nanti ada kuat yang tetangga mas sebelahnya terus karena jangan terlalu kuat.
kita membaca takbiratul ihram dan takbir intiqal, berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, itu sunnah nyaring, sunnah kuat apabila dia jadi imam. Jadi kalau imam Allahu Akbar, sunnah dinyaringkan, dikuatkan suaranya supaya makmum dengar. Nah, kalau kita posisinya sebagai makmum, jangan terlalu kuat. Cukup minimal telinga kita sendiri yang mendengar. Misalnya nih anak rukuk, kita sebagai makmum Allahu Akbar, cukup itu. Jangan Allahu Akbar nyanyi imam lagi itu. Cukup imam aja yang nyaring suaranya. Nah, sama bangkit dari rukuk, kalau kita makmum sami'allahu liman hamidah, cukup. Ya. Kalau yang kuat itu khusus di imam. Kalau imam memang sunnah kuat. Sami'allahu liman hamidah, itu imam. Kalau makmum nggak boleh, bisa makruh hukumnya, apalagi sampai mengganggu kawan yang di samping. Apalagi kawan di samping ini pengajutan orangnya. Sami'allahu pengajutan. Nah, jadi itulah. Jadi kalau kita jadi makmum, Bapak Ibu, pelan-pelan aja. Baik takbiratul ihram, takbir intiqal, sami'allahu liman hamidahnya, pelan-pelan aja. Nah, beda dengan imam. Kalau imam memang disunnahkan kuat suaranya, takbiratul ihram, takbir intiqal, termasuk sami'allahu liman hamidah. Nah, yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan? Nah. Nah, kalau ibu waktu membaca Allah Akbar itu niatnya supaya memberitahu tamu, itu batal sembahyangnya. Makanya kalau tamu datang gandah assalamualaikum, biarkan aja. Jangan ada istilah ibu membaca Allah Akbar bismillah kuat supaya dia di luar tundangan, jangan. Kalau tujuannya itu bisa batal sembahyang. Sama kucing tadi, marahnya makan telanjur sudah, ada nudungi pan. Ya. Masya Allah. Terbahas bidadari nampaknya. Ya. Itulah hebatnya nih jadi pengurus masjid nih Pak. Dua pahalanya, dunia dapat, akhirat dapat. Dunia itu kan kewajaran. Nah, kalau akhirat itu kewajiban. Artinya ketika dia buang sampah, bersihkan masjid, di akhirat itu memang dia dapat pahalanya itu, kata Nabi apa? Muhurul ain bidadari. Nah, adapun misalnya gaji, nah itu urusan dunia, lain lagi, beda lagi dengan akhirat. Ya, kalau perlu gajinya mahal, bidadarinya banyak dapat, itu yang paling mantap tuh biasa. Cuman kita yang kada pengurus, yang kada kaum ini, tetaplah kalau ada kotoran di masjid, kalau kita lihat, jangan nunggu kaum, kita Pak yang wajib pertama kali membuang. Makanya biasa standby itu nang kuas kecil, ada kan? Nah, itu standby di pinggir, nah, jadi kita langsung buang. Nah, ada lagi Bu? Nah, ada lagi lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dari awal sampai akhir disampaikan beliau, dapatlah kita hikmahnya, khususnya dalam menggunakan sholat kita.